Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ganis Mahasiswa Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di MI Gondorio, Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di APTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di MI Gondorio pada kelas 5 dengan materi bumi berubah. Lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Sudah selamat semua? Dengar apa lagi? Berarti semua sudah kenyang? Siap untuk belajar ya? Coba diperhatikan kanan dan kiri kalian dulu, ada sampah atau tidak? Dilihat. Tidak ada? Enggak, semua sudah suka kebersihan, pasti hidupnya bakal sehat. Hari ini yang tidak berangkat siapa hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa ke depan kelas? Di kanan? Ya, bagi saya yang di depan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua bisa? Bisa. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Saya berkorban untukmu. Kita semuanya beri tepuk tangan untuk semuanya. Garuda Pancasila ini, Bu Guru harapkan semua bisa mencintai Indonesia dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya kalian bisa mencontoh teladan dari para pahlawan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau ice breaking dulu. Melatih fokus kalian. Kita akan bermain tentang udara, darat, dan laut. Nanti Bu Guru keliling, kalian menyebutkan nama hewan yang hidup di 3 tempat tersebut. Semua siap? Siap. Nah, konsentrasi. Konsentrasi. Nah, udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, darat. 1, 2, 3. Darat hidup di burung, betul atau salah? Salah. Bagi kurang apa? Bagi udara darat laut, udara darat laut, laut. 1. Ikan, betul atau salah? Betul. Yuk kita beri tepuk tangan lagi supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, coba Guru mau tahu dulu materi sebelumnya kalian belajar tentang apa? Mengenal produk Indonesia yang sampai ke luar. Ya, benar. Mengenal produk Indonesia sampai keluar. Contohnya apa? Ayo ngaco siapa yang bisa? Rendang, apa lagi? Gamelan. Kemudian karena kalian sudah hebat, sudah pintar, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang bumi yang berubah. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dahulu. Yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan peristiwa alam dan faktor alam yang mengubah kondisi alam di permukaan bumi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran berbasis PBL, itu adalah berbasis masalah,
Peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi dengan benar. Nah, dengan tujuan ini nanti kita akan belajar di bab 8. Judulnya adalah Bumi Berubah dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Itu nanti Bu Guru akan menyajikan masalah. Masalahnya nanti Bu Guru akan menampilkan video. Kalian berdiskusi, kemudian kalian mencari masalah. Kalau sudah selesai mencari masalah, nanti akan maju presentasi. Semua siap ya? Siap. Kemudian sebelum masuk materi, Bu Guru mau tahu dulu. Siapa yang tahu apa itu peristiwa alam? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa itu peristiwa alam? Coba. Banjir. Apa lagi? Tunjuk tangan. Tsunami. Tunjuk tangan dulu. Ya. Itu tadi adalah pengantar dari peristiwa alam. Kemudian semua sudah capek? Masih bagus tidak? Masih. Coba Bu Guru cek dulu konsentrasi lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Coba ya. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, semua sudah konsentrasi, tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Sebelum Bu Guru menyaksikan video, Bu Guru akan tanya dulu. Kira-kira bagaimanakah keadaan di lingkungan sekitarmu? Baik. Kalian jadi bencana kah? Alhamdulillah. Yang kedua, kira-kira kalau ada bencana, apa yang kalian lakukan? Misalnya ada bencana banjir, apa yang kalian lakukan? Kalau tiba-tiba datang banjir, yang kalian lakukan apa? Mengungsi. Kalau datang banjir, apa yang kalian lakukan? Bertahan. Hidup. Berarti kalian tidak menyelamatkan diri. Yang paling utama adalah menyelamatkan diri supaya tidak terkena banjir. Kemudian satu lagi, dampaknya bagi masyarakat kalau ada banjir. Kira-kira apa yang didampak ke masyarakat? Rumahnya rusak. Rumahnya rusak, apa lagi? Pepohonan tumbang. Satu lagi. Lihatlah layar di depan. Bu Guru akan menyaksikan video, kalian mengamati, nanti di dalam video ini ada masalahnya. Ya, diperhatikan masalah apa saja yang ada di video. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah berdiskusi tentang masalah, kemudian mencari masalah dari yang ada di video. Ya, nanti setelah video selesai, kalian berdiskusi, mencari solusi. Solusinya apa kira-kira? Siap ya? Siap. Yuk, kita menyaksikan video terlebih dahulu. Dunia seperti akan kiamat, jutaan orang meninggal dunia. Gunung meletus, ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Inilah 7 bencana alam terbesar di dunia, di mana beberapa di antaranya terjadi di Indonesia. Nah, setelah kalian lihat masalah di video tadi, kira-kira kalian menemukan masalah ya? Tapi setelah ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Sekarang kalian boleh berkelompok sesuai dengan tempat duduk saja. Nanti Bu Guru akan bagikan LKPD yang nantinya akan kalian selesaikan dan cari solusinya. Yo, sekarang boleh duduk dengan kelompoknya. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Setelah kalian menerima LKPD, kalian buka buku IPAS kalian. Semua bawa buku IPAS ya? Dibuka buku IPAS-nya, kemudian kalian cari data dari buku IPAS tersebut. Kira-kira solusinya itu bagaimana? Yuk, dikerjakan dulu, dan diskusi, dicari masalahnya apa. Kalian mencari salah satu masalah saja yang ditayangkan di video tadi. Kemudian setelah itu dicari solusinya bagaimana. Cari dulu masalahnya apa. Ayo dicari, dibuka bukunya, kemudian dicari masalah yang ada di video tadi. Kalian menemukan masalah apa? Sudah ya? Coba Bu Guru mau ada
kelompoknya siapa? Ayo coba maju ke depan. Ya, ayo kelompoknya Mbak Lala semua maju ke depan. Dibacakan hasil diskusi dari apa yang kalian temukan. Nama bencana alam banjir. Penyebab bencana alam banjir, curah hujan tinggi, membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar. Kemudian dari dampak itu, dampaknya apa kira-kira? Dampak terhadap lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, pencemaran lingkungan, kurangnya persediaan air bersih. Mitigasi terhadap bencana, mematikan aliran listrik, menjauh dari arus air. Kira-kira ada yang bertanya? Ayo tunjuk tangan. Ya, ayo Pak Gisel. Dari bencana banjir tersebut, apakah bisa timbul bencana lain? Bisa, Bencana apa? tanah longsor. Sudah? Ada yang lain lagi? Tidak. Oh tidak ada. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lala. Jadi hasil lembar kerja yang sudah kalian diskusikan tadi, Bu Guru akan sedikit mengulas dari masalah yang ada di video. Kelompoknya Mbak Lala menemukan masalah tentang bencana alam banjir. Nah, di kelompoknya Mbak Lala, penyebab bencana banjir itu salah satunya adalah curah hujan yang tinggi. Kemudian karena curah hujan yang tinggi, tidak ada resapan air, akhirnya terjadilah banjir. Selain adanya curah hujan tinggi, apa lagi kira-kira yang bisa menyebabkan banjir? Membuang sampah sembarangan. Kerusakan dari sarana dan prasarana, terutama rumah yang terkena dampaknya, rumahnya menjadi hancur. Kemudian upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi banjir. Apa kira-kira? Buang sampah pada tempatnya. Apalagi satu lagi supaya tidak. Ya, tidak menobang pohon secara. Siapa yang tahu peristiwa alam dan bencana alam? Itu sama atau berbeda? Beda apa bedanya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Belum tahu? Peristiwa alam itu adalah kejadian yang disebabkan oleh gejala-gejala alam. Misalnya tadi ada gempa bumi, ada banjir, ada menyelamatkan diri. Dengan cara apa menyelamatkan diri? Dengan apa? Dengan bersembunyi di bawah meja. Selanjutnya, yang terakhir, dampak dari permasalahan lingkungan. Yang pertama itu pasti akan kehilangan tempat tinggal, apalagi kalau gempa bumi di dampak masyarakat. Rumahnya rusak, apalagi? Pepohonan tumbang. Satu lagi, kalau ada banjir akibatnya apa? Orang meninggal. Ada orang ya? Meninggal. Masih semangat kan? Ya, ayo kita sendiri dulu supaya tambah semangat. Dapat semangat. Dan dada, tinggi, duduk, kita akan bermain kincir soal. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, ayo, Mas Jaya maju ke depan. Kita akan gunakan kincir soal untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Kincir soal, Mas Jaya tugasnya adalah memutar kincir satu kali, kemudian arah dari panahnya ini nanti kemana? Kalau jatuh pada nomor, nanti Mas Jaya akan mengambil soal. Dapat nomor berapa? Jawabannya adalah tunjuk teman. Kamu tunjuk siapa? Mas Raya. Oh, Mas Raya, Mas Raya duduk dulu. Putar satu kali, kemudian dapat nomor berapa? 3. Oh ya 3. Coba ambil soal di amplop nomor 3. Dibaca yang keras, kemudian dijawab dengan keras. Kincir soalnya. Diputar pelan-pelan. Dapat nomor berapa? 3. Lagi, ambil soal, dijawab dengan keras. Diambil, dibaca dengan keras. Karena longsor rawan terjadi di daerah Daerah mana? pegunungan. Pegunungan, betul atau salah? Betul. Yuk, berikan tepuk tangan Mas Yoga. Ayo Mas Yoga, diputar dulu teman-teman. Nomor berapa? 3. Yang lagi, ambil soalnya nomor 3.
merugikan manusia dan lingkungan. Merugikan manusia dan lingkungan. Salah? Betul. Ya, kita boleh membaca. Untuk mengukur dari pengetahuan kalian, guru coba ingin membagikan evaluasi yaitu tentang tes sumatik. Nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan lagi. Semua sudah siap? Dikerjakan dulu, guru beri waktu, kemudian yang sudah nanti dikoreksi lagi. Ya. Kita bantuan bisa untuk mengambil pekerjaan temannya di bulan depan. Jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Ayo Mbak Gisel, pekerjaan temannya dikumpulkan dulu. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan menyimpulkan dulu. Kira-kira kesimpulan dari hasil belajar hari ini apa? Yang pertama, tadi adalah peristiwa alam. Peristiwa alam tadi dapat terjadi karena gejala-gejala alam. Gejala alamnya apa tadi? Banjir, 2. Sama atau 3? Tsunami, 4. Yang terakhir, dampaknya apa kalau terjadi bencana? Rusaknya apa? Korban jiwa. Setelah kita menyimpulkan, guru akan merefleksi dulu. Refleksinya adalah coba kita ingat-ingat dulu. Apa itu peristiwa alam? Gejala yang disebabkan oleh gejala alam. Contoh peristiwa alam. Banjir. Apa lagi? Yang alam adalah bencana ya? Yang ditimbulkan manusia? Bukan. Apa siapa yang tahu ya? Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah Bencana yang bisa mengancam manusia. bencana yang bisa mengancam kehidupan manusia. Nah, yang terakhir, dampak dari bencana alam apa itu? Kerusakan bangunan. Apa lagi? Korban jiwa. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan boleh. Apa lagi? Pengangguran. Jatuh miskin boleh. Apa lagi? Satu lagi ya. Kalau sudah terjadi bencana alam, maka yang terjadi adalah banyaknya korban jiwa. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, tugas untuk minggu depan kalian buka buku IPAS-nya di halaman 221. Nah, di situ ada yang namanya mencari informasi tentang bencana alam. Buka halaman 221. Tugasnya kalian mencari informasi tentang bencana alam, kemudian carilah di sumber belajar atau boleh di internet, di buku boleh. Kemudian kalian mencari sesuai dengan data yang sudah kalian cari, kemudian ditulis di buku boleh. Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bukunya boleh ditutup kembali. Kemudian guru minta satu orang selain bagi saya untuk memimpin doa sebelum selesai pembelajaran. Siapa yang memimpin doa? Ya, Mbak Lana. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, guru ucapkan terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai berjumpa besok pagi. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.